mulai SD, SMP, dan SMA se-Kabupaten Asahan untuk terus belajar ya. Buat cita-citamu setinggi langit ya. Untuk menggapai cita-cita itu perlu usaha dan doa. Hindari kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat dan silakan bergaul kepada kawan-kawan yang memang komunitasnya komunitas baik. Jadi Bung Ben, dulu saya teringat ini, kalau sekolah mungkin dari teman-teman saya yang paling duluan bangun. Kenapa? Karena saya bantu nenek saya membawa dagangan ke sekolahan. Nah, tapi begitu lonceng saya sering terlambat. Kenapa? Akhirnya saya harus menyelesaikan kegiatan tiap pagi. Membantu nenek dulu, menyiapkan dagangan, baru saya berangkat sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya host di podcast Sasaran Cerdas Perdana Ramadan, senang sekali pada kesempatan momen Hari Kartini nih Pak ya. 21 April Hari Kartini. Kita Dinas Pendidikan kedatangan tamu yang luar biasa ya. Bapak Wakil Bupati Asahan, Bapak Rianto SH MHP. Selamat datang Pak. Oke, terima kasih Bung Ben. Luar biasa, pagi ini cerah selalu. Alhamdulillah. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ditemani oleh Pak Kadis tentunya ya. Bapak Kadis Pendidikan, Bapak Musa Al-Bakri. Ini mendadak nih Pak kunjungan ke Dinas Pendidikan, gimana? Ya, ini tadi kita cek tentang kesiapan, tentang disiplin Dinas Pendidikan. Ya. Jadi alhamdulillah kita cek tadi secara keseluruhan yang Dinas di Pendidikan ini cukup disiplin. Mungkin ada 1-2 yang terlambat, namun ke depan mudah-mudahan bisa lebih didisiplinkan lagi oleh Pak Kadis gitu, Bung. Ya, di tengah kesibukan kunjungan kerjanya, ini Pak Wakil hari ini mau bicaralah tentang pendidikan yang dia tempuh dulu, ya Pak ya. Mungkin ini kita akan ngobrol-ngobrol cerita tentang bagaimana beliau menempuh pendidikan ya. Bagaimana beliau bersekolah dulu hingga sampai sekarang saat ini menjadi Wakil Bupati Asahan. Pak, kalau boleh sedikit cerita nih Pak, ini berkaitan dengan Hari Kartini, 21 April ini kan Kartini ini kan punya slogan yang kita tahu dari sekolah dulu, habis gelap terbitlah terang, ya Pak ya. Nah, bagaimana mungkin Bapak melihat sosok perempuan Kartini ya, di saat sekarang ini beliau dan relevansinya terhadap anak-anak sekarang di tengah pendidikan kita, Pak? Oke, Bung Ben, terima kasih. Alhamdulillah hari ini ketepatan pada tanggal 21 April ya. Ini Hari Kartini dengan moto Rajen Adeng Kartini ini habis gelap terbitlah terang. Dan kita baca sejarahnya, ini perubahan misi daripada Rajen Adeng Kartini adalah pendidikan. Beliau dengan kuat ingin mencapai pendidikan yang baik. Jadi beliaunya dulu tidak mau dikucilkan karena dia yakin bahwa wanita juga mampu untuk berbuat yang lebih, bukan hanya sekedar di dapur begitu. Jadi terinspirasi daripada Ibu kita Kartini. Nah, jadi kami bermohon kepada terutama anak-anak kita, putri-putri tercinta, ya kan, bisa dapat bersaing dengan siapapun. Jadi gender tidak menghambat daripada cita-cita, begitu. Untuk bersekolah, Pak. Iya. Ya. Oke, ini Bapak kan kita tahu kan sebagai putra asli Kabupaten Asahan, Pak ya. Bersekolah dulu SD negeri, kalau catatan saya di Ekwasan Pak ya. SD negeri di Ekwasan, SMP di Yapenda Air Batu, benar Pak ya. Terus kemudian alumni dari SMA Negeri 1 Simpang 4. Ya Pak, boleh ceritakan Kak dulu Pak, seperti apa sih masa-masa sekolah Bapak yang Bapak lewati? Mungkin cerita ini bisa menjadi apa namanya ya, kalau ini siaran ini ditonton oleh adik-adik, oh begini ternyata perjalanan sekolahnya Bapak Wakil Bupati kita sampai menjadi polisi ya,
mungkin banyak yang sudah tahu Pak Wakil Bupati kita ini adalah sebelumnya adalah seorang polisi hingga sekarang hari ini berdiri sebagai Wakil Bupati Asam. Seperti apa perjalanan sekolah Bapak dulu? Oke, baik. Saya dilahirkan oleh keluarga yang sangat sederhana Iya. pada tahun 1975, tepatnya 7 Oktober 1975 di sebuah perkebunan, tepatnya di Abling 3 Kebun Air Batu. Anak kebun ini, cakep ini. Gitu. Jadi selanjutnya usia 3 tahun saya dibawa oleh nenek saya ke Desa Rawasari. Namanya sekarang Desa Rawasari di Kecamatan Ekuasan yang dulunya adalah masih jadi satu kesatuan, itu dulu namanya Kecamatan Pulau Rakyat. Makanya ijazah saya itu kecamatannya Kecamatan Pulau Rakyat begitu. Jadi 3 tahun ikut nenek saya, terus saya sekolah SD ikut nenek saya dengan segala dinamika dan keterbatasan. Kita orang kampung, tapi kita yakin kita harus sekolah, kita harus belajar. Ya, mungkin kalau teman-teman saya atau tetangga yang tahu bagaimana kehidupan kami di Desa Rawasari yang cukup sangat-sangat terbatas, karena kebetulan Bung Ben, nenek saya ini jualan di sekolahan. Jualan di jajanan di sekolahan, begitu. Jadi Bung Ben dulu saya teringat ini, kalau sekolah mungkin dari teman-teman saya yang paling duluan bangun. Kenapa? Karena saya bantu nenek saya membawa dagangan ke sekolahan. Tapi begitu lonceng saya seringin terlambat. Kenapa? Akhirnya saya harus menyelesaikan kegiatan tiap pagi. Membantu nenek dulu, menyiapkan dagangan, baru saya berangkat sekolah. Dan itu terus selama 6 tahun begitu. Kita masuk ke sekolahan, ya kan. Begitu nanti pulang sekolah, setelah selesai ya kita juga bantu nenek untuk beres-beres begitu. Dan itu berlaku sampai 6 tahun. Ya, tamat SD, selanjutnya saya ke SMP, ikut orang tua langsung, tepatnya di Abling 3 Kebun Air Batu, begitu, di SMP Apenda. Ya, begitu SMP Apenda, ya dengan dinamika, ya Bung Ben paham-paham lah, namanya anak karyawan. Anak karyawan itu kita pagi sekolah, ya kan, nanti pulang sekolah, ya sama-sama kawan-kawan kecil kita, istilah kalau di tempat kami ngangon. Ada kami punya sapi 2 ekor, ya. Jadi kalau dulu namanya brandu. Brandu itu sapi orang kita piara dan nanti anaknya bagi 2. Begitu. Pulang sekolah. Iya, itu kerjaan kita pulang sekolah dan nanti sorenya lagi kita ngarit untuk makan sapi malam. Dan itu terus sampai tamat SMP dan bahkan sampai tamat SMA. Dan di SMP Apenda itu ya, zaman saya SMP Apenda itu termasuk salah satu SMP unggulan di Kabupaten Asahan. Ya saat ini mungkin ada perubahan karena dulu langsung dikelola oleh perkebunan dan sekarang dengan yayasan ya sepertinya tidak sehebat dulu ya Pendanya. Namun saya tetap bangga menjadi lulusan SMP Yapenda Air Batu begitu. Kemudian SMA di SMA Negeri 1. Oke, jadi selanjutnya ini cerita apa ya, memori lah ya. Jadi selanjutnya saya melanjutkan SMA Negeri Simpang Kawat. Dulu nggak ada SMA Negeri 1 yang nggak ada. Karena SMA Negeri Simpang Kawat itu kalau nggak salah itu SMA negeri tertua di luar kota Kisaran. Jadi sama dengan SMA 2 ini. Dulu di sana itu mau dibuat SMA 3, namun enggak jadi. Jadi tetap namanya SMA Negeri Simpang Kawat dulu labelnya. Nah, dia tamatan dan berdirinya sama dengan SMA Negeri 2 Kisaran. Yaitu tamatan pertama kalau nggak salah itu tahun 1988. Begitu. Dan salah satu alumninya itu yang tamatan 89 yaitu Pak Najarudin yang sekarang Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra. Itu senior saya juga itu. Banyak orang-orang hebat ini dari Simpang. Ya alhamdulillah nggak hebat-hebat kali, cuman bisa dapat membanggakan sekolahan. Dan tamatan saya tahun 93
Salah satunya ada juga teman saya yang sekarang Wadan Puspomal TNI Angkatan Laut itu ya, Laksma itu Pak Julkipli. Nah, itu juga alumni SMA Negeri Simpang Kawat begitu. Di SMA Simpang Kawat. Itu kemarin cita-cita jadi polisi sejak SMA atau gimana Pak Wakil? Hingga akhirnya berkarir di dunia kepolisian. Oke. Kita masuk cerita profesi polisinya. Oke, makasih. Jadi kita dulu memang anak-anak itu kayaknya sudah punya cita-cita. Bangun tidur mau jadi apa? Ya zaman-zaman kami dulu pengen jadi ABRI gitu. Dia tidak spesifik mau jadi TNI, Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Polisi. Pokoknya dulu satu kesatuan, ABRI. Jadi memang dari kecil saya pengen jadi ABRI gitu. Kenapa? ABRI bukan polisi. Iya, dulu ABRI namanya, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, makanya saya di SMP aktif di Pramuka. Saya ngikuti Pramuka mulai, bahkan dari SD Bung Ben, saya ngikuti Pramuka. Ya, di Pramuka, jauh naik sepeda kita laksanakan, ya. Bahkan saya pengetahuan huruf Morse yang pertama saya ingat itu masih kelas 4 atau kelas 5 SD. Saya tuh hafal mati sampai sekarang itu Morse huruf K bunyinya itu garis titik garis. Jadi garis titik itu titit tit. Nah, itu huruf K. Nah, itu ingat sampai kapan? Kenapa? Kode Karena Morse. ya kode Morse, dan itu yang pertama aku terima pelajaran Morse. Dan saya lanjutkan naik sepeda. Naik sepeda kita juga udah pernah sekolah. Dan selanjutnya karena jauh dan ternyata naik mobil sudah lancar, kita naik mobil dan alhamdulillah tahun 93 saya tamat SMA Negeri Simpang Kawat dulu, yang sekarang SMA Negeri Simpang 4. Begitu Ben. Tahun 93. Iya. Terus masuk polisi di setelah tamat SMA. Baik, setelah saya tamat SMA, kita ada dulu pernah dikasih surat pengantar ya. Dulu kami ada 3 orang dikasih surat pengantar dari sekolah, waktu itu SMA YEPTA, untuk mengikuti Akabri. Saya dulu pernah daftar Akabri, itu bersama teman saya si Julkipli sama Aminur Rasid dengan saya. Dan waktu itu alhamdulillah yang berrezeki teman kami namanya si Julkipli yang sekarang pangkatnya bintang 1 di Angkatan Laut, dan kami 2 kalah. Dan berikutnya teman saya masuk polisi dari Sumatera Barat, dan saya berikutnya masuk polisi di Polda Sumatera Di Utara. tahun yang sama, Pak. Ya, tahun berikutnya begitu. Artinya setelah beberapa kali Iya, mencoba. iya. Tidak sekaligus berhasil. Ya, kita beberapa kali gagal, tapi dengan penuh semangat, ya kan. Akhirnya Allah memberi keringanan, ya kan, mengabulkan cita-cita. Karena saya berprinsip kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Saya yakin itu, asal kita mau mencoba dan usaha begitu. Dan alhamdulillah kita lulus jadi polisi begitu. Yang pertama, niat kita, ya. Apapun ceritanya, kalau kita sudah niat belajar, ya, kita jujur saja, saya bukan termasuk yang ranking 1, ya kan. Namun kita tetap belajar. Ya kalau dulu istilahnya nakal-nakal dikit biasa. Dan guru-guru saya, guru SMA itu banyak yang kenal saya. Wah, ini Rianto agak nakal-nakal dikit. Tapi itu tetap sekolah nomor 1. Artinya apapun ceritanya, kita harus sekolah dan kita harus tamat, begitu. Jadi cita-cita itulah yang membentengi kita untuk tidak berbuat yang macam-macam. Yakinlah kalau kita sudah punya cita-cita, berarti kita punya tujuan. Untuk menggapai tujuan itu pasti kita ada usaha. Siap. Begitu. Jadi kalau zaman sekarang ini Bung Ben ya, artinya kita dengar anak-anak dengan pergaulan yang mungkin menyimpang, ya kan, anak-anak sekolah ikut geng motor lah, tawuran lah. Ini kan sangat merugikan Bung Ben ya. Kalau kita dulu kan bergaulnya paling ada kelompok geng, tapi gengnya yang positif, misalnya main bola, begitu lawan nanti kita panggil tim lain dari kampung lain, main bola, begitu. Jadi hal-hal yang positif, istilahnya gini, bersaing di hal yang positif dan tidak membahayakan, itu yang paling penting. Kenapa? Karena kita
punya cita-cita, akan menjaga cita-cita tersebut. Begitu Bung Ben. Harus punya cita-cita Iya. Pak, ya, anak-anak sekarang itu. Mungkin bisa diceritakan dulu waktu sekolah Bapak punya momen-momen sulit nggak? Ketika sebelum akhirnya berkarir menjadi polisi, ada nggak masa-masa sulit ketika sekolah dulu Pak? Hingga ini yang membuat Bapak, aku nggak boleh menyerah di sini. Sebagai anak kebun, aku harus berusaha untuk menggapai cita-cita seperti yang Bapak bilang. Yang pasti kalau sulit, udah itu yang sesuatu harian. Makanan hari-hari. Makanan harian lah tentang sulit itu. Kenapa? Karena saya teringat ya, namanya di sekolahan itu dinamika dengan perekonomian yang berbeda-beda, ya kan. Kita wajar-wajar aja lihat temen berpakaian bagus, ya kan, kita pengen. Lihat temen punya sepatu bagus, kita pengen. Tapi bagaimana kita mendapatkan itu? Ketika libur Bang Ben, kita itu kerja Bang Ben. Masuk SMA itu begitu libur ada 2 minggu, kita kerja, ikut mocok-mocok, kumpulkan duit. Kumpulkan duit sedikit-dikit tadi, ya ikut orang, misalkan di perkebunan itu ada istilahnya nunas. Nggak apa-apa kita yang tukang buangi pelepahnya. Itu di kebun itu kalau orang-orang dulu ada namanya mencuk, buangi pohon-pohon anak-anak kayu yang ada di perkebunan, kita ikut. Kalau dulu Bung Ben belum ketat tentang ketenaga kerjaan anak-anak Bung Ben. Kan begitu. Kalau sekarang kan sudah aturannya ada. Jadi kita bisa dulu Lepas uang jajan masuk lepas uang jajan, sisanya bisa beli sepatu baru Bang Ben. Jadi ya kalau cerita tentang kesulitan, keprihatinan, ya itu sudah kita lalui. Kenapa? Karena memang orang tua kita bukan orang yang punya kelebihan yang lebih tentang keuangan. Jadi apa yang ada ya secukupnya, dan mohon maaf ya, sorry ya, artinya gini, ya orang tua itu kalau memang lagi tidak sanggup untuk ngasih uang jajan, kita ya siap untuk tidak jajan. Yang penting kita dikasih ongkos, kita bisa berangkat sekolah, ya kan, dan pulang sekolah dengan ongkos yang dikasih, begitu. Ini ada satu hal sebenarnya yang saya ingat ini Pak. Ketika waktu itu Bapak dilantik menjadi Wakil Bupati Asahan, waktu itu di Jakarta ya Pak. Anak waktu itu kan sedang STPDN ya Pak, menempuh pendidikan. Oh iya. Itu didampingi anak itu kan. Itu bangganya kan pasti kan luar biasa itu. Oh. Bapaknya jadi bupati didampingi Wakil bupati. Wakil bupati didampingi oleh anaknya yang pendidikan STPDN. Mungkin apa namanya? Karakter dan prinsip yang bagaimana sih yang Bapak tanamkan ke anak gitu Pak, supaya dia bisa, kalau bisa lebih, bapaknya ini udah jadi polisi, udah jadi wakil bupati, kalau bisa kau ke depan lebih dari ini yang bisa kau lakukan. Apa mungkin yang selalu Bapak sampaikan ke anak? Oke, baik. Makasih Bung Ben. Sebelum saya ceritakan ke situ, saya jadi Bung Ben, saya punya 3 anak ini Bung Ben. Ya, saya punya 3 anak. Yang pertama perempuan Bung Ben, dan insya Allah tahun ini bisa selesai Bung Ben. Ini dia anak saya perempuan yang paling besar. Saat ini sedang pendidikan S2 di Universitas Indonesia, Teknik Sipil. S1-nya dari Teknik Sipil USU, begitu. Terus yang nomor 2, ini si Zahpa, itu yang Bung Ben tanyakan tadi, IPDN itu tadi. Di IPDN, itu yang nomor 2. Dan mudah-mudahan tahun ini, tahun keempat, insya Allah nanti bisa selesai tahun ini. Dan yang ketiga, ya cowok juga, jadi cewek, cowok, tahun ini tamat SMA ya kelas 3, dan alhamdulillah kemarin mengikuti jalur undangan, dapat undangan dan lulus di kedokteran USU Bung Ben. Jadi 3. Jadi kita cerita yang tadi nomor 2 ya. Gini. Jadi kami dilantik di istana, kebetulan anak saya yang nomor 2 tadi Mas Jahpah tadi, dia laksanakan pendidikannya di Cilanda, di kampus IPDN Cilanda, karena jurusan di situ ada 2 jurusan yang bisa di situ. Yang pertama adalah keuangan, yang kedua jurusan administrasi publik, kalau nggak salah. Jadi anak saya ini administrasi publik, begitu. Jadi kebetulan mereka yang didrill untuk membawa kami. Jadi saya atau Kabupaten Asahan dengan beberapa kabupaten Sumatera Utara ditambah dengan kalau nggak salah Sumatera Barat, itu dipimpin satu praja. Dan ketepatan praja yang memimpin itu ya Mas Japa, anak saya gitu. Jadi kami yang
seluruh bupati yang Sumatera Utara, ditambah ada sisip bupati. Karena kalau nggak salah ada 30 pasang itu setiap peleton ada 30 pasang. Jadi kami ditambah lagi dari Sumatera Barat itu dantonnya putra saya, anak saya. Jadi latihan sampai akhirnya membawa kami ke istana, karena pelantikannya di istana. Ya Mas Japa ini bawa, ya suatu kebetulan tapi suatu kebanggaan. Ya kita bangga, ya walaupun kita orang tuanya saat itu dia komandan kita. Itu dia yang ngasih instruksi, siap gerak, lancang depan gerak, istirahat tempat gerak. Ya kita ngikut gitu. Dia tahu itu ada yang Oh ya gitu. tahu, Oh, ya. tahu. Tapi di situ ya namanya kita kan belum dilantik ya kan. Dan dia dapat tugas untuk membawa kita untuk ke dalam dan menjadi komandan peleton kita lah dia begitu. Gitu. Ya syukur alhamdulillah itu momen mungkin ini momen yang ya cukup indah ya bagi saya karena dari 514 kabupaten kota dan ditambah 38 provinsi ya, sepertinya kayaknya ya saya yang punya anak mimpin jadi peleton sih, setahu saya ya kan. Tapi itu kan ya suatu kebetulan yang membanggakan lah. Bung Ben. Saya juga bisa pahami itu sebagai kebahagiaan yang luar biasa gitu Pak. Ya, apalagi Bapak kan itu kan hari pertama dilantik menjadi wakil bupati, dipimpin oleh anak pula yang saat itu menempuh pendidikan begitu Pak ya. Nah, kita sekarang coba bicara soal Asahan Cerdas Pak. Asahan Cerdas ini kan salah satu programnya Bapak ketika bersama Pak Bupati Pak Taufik Zainal Abidin untuk memimpin Kabupaten Asahan ini. Nah, ke depan apa mungkin proyeksi Asahan Cerdas dalam bingkai pemerintah Kabupaten Asahan yang ingin Bapak laksanakan di pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Asahan kali ini, Pak? Oke, baik, terima kasih. Sesuai yang diarahkan oleh Bapak Bupati, ya kita tahu hari ini Pak Bupati menjadi nakhoda utama dalam pembangunan di Kabupaten Asahan, termasuk menuju Asahan Cerdas. Ya kan? Tidak ada cerita Asahan Cerdas ini kalau nggak kita siapkan infrastruktur pendidikan, begitu. Jadi Pak Bupati dengan program beliau yang luar biasa, ya beliau berjuang mengajak saya, terkadang juga memerintahkan saya, ya terutama untuk bagaimana kita melakukan investasi pendidikan di Kabupaten Asahan, ya itu. Dengan apa? Dengan membuka peluang untuk hadirnya sekolah-sekolah unggulan di Kabupaten Asahan. Ya, ini dilakukan tidak mudah. Jadi dengan tangan dingin Pak Bupati, dengan perjuangan Pak Bupati dan komunikasi yang baik Pak Bupati ke pusat, ya, insya Allah kita ke depan akan melihat ada contohnya MAN-IC, Madrasah Aliyah Insan Cendekia, yang itu langsung dikoordinatori oleh Kementerian Agama, begitu. Terus Pak Bupati juga langsung tidak puas sampai segitu aja. Ada sekarang mau berusaha untuk sekolah Garuda. Sekolah Garuda. Ini juga sekolah unggulan. Terus ini ada peluang juga ada namanya sekolah terintegrasi yang lengkap mulai di TK sampai SLTA di satu komplek. Dan ini juga bukan suatu kerja yang mudah, namun bagaimana caranya pemerintah Kabupaten Asahan di bawah pimpinan Bapak Bupati untuk meyakinkan pusat bahwa di Kabupaten Asahan itu layak untuk didirikan sekolah-sekolah unggulan. Dan satu lagi yang terpenting adalah akan ada sekolah rakyat. Sekolah rakyat. Ya, sekolah rakyat ini seperti yang kita ketahui ya, ini khusus untuk anak-anak yang orang tuanya berada di desil 1 atau desil 2. Artinya dengan pendapatan yang belum sangat memadai. Jadi sekolah rakyat itu juga untuk targetnya, mohon maaf, untuk mensekat atau memutus rantai kemiskinan. Sekolah berasrama kalau tidak salah. Iya, salah. di asrama. Jadi asrama itu.
Pak Presiden ya ini program Pak Presiden yang luar biasa dengan ada sekolah rakyat. Pak Presiden itu tidak mau ada anak-anak yang putus sekolah karena mungkin ketidakadaan biaya dan sejenisnya begitu. Jadi sekolah rakyat ini dibuat nanti anak-anak sekolah, bahkan dia berimplikasi kepada orang tuanya. Nah, orang tuanya juga nanti bisa dibantu. Sekolah rakyat ini totalitas dibiayai negara mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Dan itu juga diupayakan oleh Pak Bupati, tempatnya sudah disiapkan. Dan ini masih proses. Mudah-mudahan Kabupaten Asahan termasuk salah satu kabupaten yang akan dilaksanakan pembangunannya di tahun 2026 ini. Oh, ini sedang berjalan. Iya, ini mohon doa ya. Ini kan saya lihat Pak Bupati ke sana kemari untuk bisa segera meyakinkan bahwa Kabupaten Asahan adalah salah satu yang layak segera untuk dibangun. Jadi gini, dengan adanya sekolah-sekolah, otomatis ya akan tujuan daripada Asahan cerdas tadi itu yang Bung Ben tanyakan. Nah, jadi kalau memang ini sudah bisa terrealisasi, maka akan terwujud Asahan cerdas. Tidak ada kecerdasan tanpa pendidikan, begitu. Dan alhamdulillah ya, saya juga terima kasih kepada Pak Kadis Pendidikan ya dalam kurun waktu beliau menjabat menjadi Kadis Pendidikan, mulai dari PLT sampai sekarang dinas, kurang lebih kalau nggak salah 2 tahun. Ya ada perubahan-perubahan di Dinas Pendidikan yang cukup baik. Ditandai dengan apa? Kita barometernya ada angka-angka yang baru-baru ini dikeluarkan oleh data statistik. Kualitas pendidikan kita naik. Laman sekolah kita, Bung Ben, yang tahun 2024 itu 8,86, yang artinya masih kelas 3 ya, masih kelas 3 SMP Pak, ya. Saya pernah baca. Ya, ya kan? Nah, dan alhamdulillah kemarin dikeluarkan di tahun 2025 sudah 9,06. Artinya kita pendidikan udah tamat SMP. Rata-rata lama sekolah. Iya, lama sekolah. Jadi artinya kan ada program 9 tahun belajar Bung Ben ya. Jadi sekarang Asahan ini sudah melewati dia wajib belajar 9 tahun. Bahkan 9,06. Jadi itu juga pasti ya upaya dari Pak Kadis Pendidikan didukung oleh stakeholder Dinas Pendidikan secara keseluruhannya begitu. Ya untuk apa? Itu tadi juga Bung Ben, untuk Asahan cerdas. Ah, itu Bung Ben. Luar biasa nih Pak ya, tentunya Bapak Bupati Asahan kita Pak Taufik Zainal Abidin tentunya bersama Wakil Bupati Pak Rianto tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa Asahan punya investasi pendidikan yang luar biasa ke depan. Ada sekolah rakyat, sekolah Garuda, Man IC yang Man IC ini kalau tidak salah saya kemarin sempat ikut penyerahan hibah tanahnya, datang juga ketika itu Wakil Menteri adalah Man IC yang kedua Pak ya di Sumatera Utara. Setelah di Sipirok dan rencananya akan biasa. Ini saya mau ke Pak Kadis Pendidikan dulu nih Pak. Pak Kadis Pendidikan ini kan tadi kan Bapak Wakil Bupati udah cerita investasi pendidikan, bicara soal investasi pendidikan. Sejauh ini Pak, dari Bapak sendiri, akselerasi apa sih yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan dari Dinas Pendidikan sendiri Pak, untuk menerjemahkan visi misinya Asahan cerdas ini Pak? Baik. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Izin Pak Wakil Bupati yang terlalu energik kalau saya bilang, yang luar biasa. Saya bilang luar biasa, ya. Datang mendadak, roskek, tiba-tiba langsung podcast tanpa ada perencanaan sebelumnya, ya, luar biasa. Baik, sama-sama kita ketahui bahwa salah satu visi misi dari Kabupaten Asahan yang diusung oleh Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati itu adalah Asahan cerdas. Kita juga tahu bahwa pendidikan adalah masalah yang paling kompleks menurut saya. Di sana semua masalah menjadi satu. Kita mulai dari siswanya, kompetensi gurunya, pemerataan guru, sarana prasarana, jadi menjadi satu semua. Bukan hal yang gampang.
tapi kita harus optimis. Kita harus yakin apapun kalau kita perbuat dengan berbagai dukungan, terutama dari pemerintah, masyarakat, orang tua, kemudian guru-guru sendiri, pendidikan di Asahan ke depan saya yakin akan menjadi lebih baik. Nah, tentu menuju ke sana kita harus mempunyai berbagai planning, ya, nggak bisa sembarangan aja langsung. Tentu kita harus punya map data, sebenarnya sampai di mana kompetensi guru kita, sarana-sarana apa yang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah kita yang sangat mendominasi, yang paling utama. Jadi kita berusaha untuk tidak asal membangun, ya. Kami sudah coba mulai mendata, dan saya nanti bermohon kepada Pak Bupati, Pak Wakil, bahwa sekolah-sekolah ini, terutama di SD-SD, kita mulai dari pembangunan toilet. Karena menurut saya, menurut kami, dan saya selalu berkunjung ke sekolah, toilet ini sangat mendominasi. Sepertinya dia sepele, tapi penting, sangat penting. Kemudian dari segi kelayakan, banyak masih yang kami dapati, pelan-pelan insya Allah kita perbaiki, selalu terus kita himbau. Toilet ada, tapi kurang dirawat, ya. Bahkan kadang-kadang airnya tidak ada, gayungnya tidak ada. Ini hal sepele, tapi ini sangat mendominasi. Karena kalau toilet ini tidak dirawat, bisa jadi aromanya keluar dan mengganggu proses belajar mengajar. Tentu proses belajar mengajar nanti tidak akan efektif. Ini salah satu. Kemudian kami juga sudah membuat mapping data sekolah-sekolah yang banjir, terutama pada saat upacara baris berbaris ini kami prioritaskan supaya mereka juga bisa menikmati lapangan yang kering sama dengan sekolah-sekolah yang lain untuk melaksanakan upacara bendera misalnya. Kemudian dari segi peningkatan kompetensi guru, kita terus berusaha semaksimal mungkin dengan melaksanakan berbagai bintek. Kita melaksanakan kerjasama dengan BPMP di Provinsi Sumatera Utara, Balai Peningkatan Mutu Pendidikan, kemudian dengan BBGTK, Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan, untuk meningkatkan kompetensi guru. Kemudian kita juga menjalin kerjasama dengan berbagai universitas supaya guru-guru kita yang belum sarjana itu dipermudah. Ya, kita kerjasama dengan Universitas Terbuka, dengan UNA, kemudian dengan Universitas Muhammadiyah, sehingga pelan-pelan semua guru itu masuk standar minimal S1 dan relevan. Kemudian untuk sekolah ASRI, ya, ASRI yang saat ini lagi digaung-gaungkan pemerintah, kita sudah membuat edaran ke sekolah-sekolah, bahkan kami terus mengimbau, karena memang ketika sekolah ini sudah ASRI, aman, sejuk, resik atau rapi, indah, ini sepertinya target-target pembelajaran itu mudah dilaksanakan, ya, aman, tidak ada lagi kecemasan di sekolah, tidak ada takut sekolah itu nanti ada begal atau bully atau apa, kemudian sejuk, ya, enak, good looking, ya, good looking. Sekolah itu menjadi, anak-anak itu rasanya kepengen ke sekolah aja dia. Kalau bahasa sekarang dibilang betah di sekolah. Kemudian kalau di sekolah itu malas pulang. Nah, inilah yang perlu kita buat. Ketika mereka sudah betah di sekolah, pasti dia akan mudah mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan dari guru-gurunya. Kemudian yang tidak kalah penting, kita harus meningkatkan yang namanya pelayanan publik. Karena yang langsung berurusan dengan dinas pendidikan ini bukan hanya guru, tapi juga segenap masyarakat, segenap masyarakat. Jadi kita harus bisa memastikan urusan-urusan pendidikan dari masyarakat itu berurusan ke dinas pendidikan itu, kita bisa memastikan
dan mereka tidak lagi bingung ragu kemana urusannya, berapa lama waktunya siap, ada biayanya apa enggak gitu. Jadi ada kepastian di sana, dan ini sudah kita buat dalam bentuk link, dan ini sudah kita sosialisasikan kepada semua warga pendidikan, baik melalui media sosial dan melalui WhatsApp berbagai grup. Jadi misalnya saya ngambil contoh satu, ketika ada masyarakat ingin mengurus ijazah yang hilang, contoh ini ya, contoh kecil, mereka nggak bingung kemana mau diurus, syaratnya apa, berapa lama waktu pengurusannya, semua itu udah ada tertera. Waktu pengurusan sekian jam, biaya gratis, semua ini. Nah, bentuk-bentuk pelayanan inilah yang terus kita tingkatkan, dan ini kita dapat pantauan langsung dari Ombudsman yang setiap tahun kita dinilai, kita dites, tanya jawab langsung, dan hari ke hari kita lakukan perbaikan. Namun seperti saya sampaikan tadi di awal, bahwa untuk merubah dunia pendidikan ini ke arah yang lebih baik itu memang butuh kebersamaan, kolaborasi, dukungan semua elemen. Jadi kalau dinas pendidikan yang pontang-panting, guru yang pontang-panting, sementara yang lain tidak, ini tidak akan tercapai. Ya, kita bisa lihat macam mana sekarang kenakalan remaja tadi disampaikan Pak Wakil Bupati, luar biasa ya, bully. Ini yang harus menjadi kita kejar, karena tinggi pun ilmu pengetahuan, pintar pun anak tersebut, kalau etika, akhlaknya nggak ada, ini masih nol, ya masih nol. Jadi kalau kita di negara maju kita lihat itu, kemudian kita bisa lihat contoh di Jepang, itu sampai kelas 3 SD mereka nggak belajar kali-kali di papan tulis, tidak, sampai kelas 3 SD. Apa yang dipelajari mereka? Yang dipelajari mereka adalah bekerja sama, hormat sesama ATA yang lebih tua, sayang sesama teman. Tahu mereka di sana kalau membersihkan kelas itu udah masing-masing, tanpa diperintah, sampai di kelas 3 SD. Pendidikan karakter sih. Ya, akhlak. Nah, ini kan luar biasa. Ketika sudah mapan ini semua akhlak etikanya, baru mereka masuk mengisi kompetensi anak. Jadi udah jalan dia. Insya Allah dengan berbagai hal-hal yang kita lakukan, ini bisa tercapai pelan-pelan, step by step ya, step by step but sure, selangkah demi selangkah, tapi pasti ya. Kita harus optimis. Ini dari kami Dinas Pendidikan, kami terus berjuang kepada masyarakat, khususnya kami mohon dukungan, kami siap mendapat kritik ya, kritik, saran, kami berbuka, kami tidak menutup diri. Apalagi saat ini kita lagi dipimpin oleh ya Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, luar biasa ini. Saya sudah hampir beberapa tahun lagi pensiun, ini baru dapat yang luar biasa ini, pasangan yang luar biasa. Menurut saya cukup energi. Kalau terlambat sedikit kita pontang-panting ini, pontang-panting meja-meja luar biasa. Ini salut saya nih. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, kuncinya adalah kolaborasi. Pak Wakil juga berulang-ulang juga menyampaikan tadi. Kalau yang saya tangkap tadi, Dinas Pendidikan dalam rangka akselerasi Dinas Pendidikan menerjemahkan visi asahan cerdas tadi, pembenahan mulai dari pembenahan infrastruktur yang Bapak sampaikan tadi, ada toilet ya kan, peningkatan kompetensi guru, terus juga ada program sekolah asri, bagaimana anak-anak itu merasa betah di sekolah. Kalau udah anak-anaknya betah, maka belajarnya pun enak gitu kan. Dan terkait dengan pelayanan publik yang ada di Dinas Pendidikan. Satu lagi Bung Ben, objek kita adalah siswa ya, siswa yang menjadi aset kita yang bakal menggantikan kita nanti. Suka nggak suka, mau nggak mau, mereka akan menggantikan kita. Kami juga berbuat untuk anak-anak kita. Tadi udah disampaikan juga sama Pak Wakil, rata-rata lama sekolah itu macam mana kita untuk memperkecil angka putus sekolah. Ya, angka putus sekolah itu bagaimana?
pemerintah Kabupaten Asahan melalui Dinas Pendidikan itu sudah berbuat. Kita memberikan beasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu, dan sampai sekarang itu masih berjalan. Kemudian untuk peningkatan kompetensi, kita juga membuat setiap tahun namanya OSN, Olimpiade Sains Nasional, Olimpiade anak-anak yang berbakat nanti terus lanjut termasuk juga yang bibit-bibit unggul olahraga itu kita fasilitasi. Kemudian yang secara serentak dilakukan pemerintah yang dulu namanya ANBK ya, Asesmen Nasional Berbasis Komputer, sekarang udah kita ganti ya namanya TKA, Tes Kemampuan Akademik, dan ini dilakukan secara online. Nah, hasil dari tes kemampuan akademik para siswa ini nanti menjadi rapor pendidikan sekolah dan nanti include menjadi rapor pendidikan Kabupaten Asahan. Nah, saat ini semua lagi berjuang untuk meningkatkan yang namanya rapor pendidikan, karena ini selalu diumumkan sama kementerian, jadi kita harus genjot juga, jangan sempat ya Asahan ya kan jadi jelek untuk rapor pendidikannya, karena ini online ujiannya namanya tes kemampuan akademik. Ini tambahan untuk siswa yang. Terima kasih Pak Musa Al-Bakri, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan. Mungkin terakhir untuk Pak Wakil Bupati sebagai closing statement mungkin. Kira-kira pesan harapannya untuk anak-anak muda ke depan, untuk anak-anak Asahan ini ke depan dalam hal pendidikannya bisa berhasil ke depannya seperti apa Pak? Dari kacamata Bapak Wakil Bupati Asahan Pak Rianto. Silakan Pak. Baik, sebelum sampai ke situ untuk memotivasi anak-anak, ya mungkin saya berpesan ya kepada keluarga besar Dinas Pendidikan. Tadi sebetulnya sudah disampaikan ya, program ASRI ini bukan hanya untuk di lingkungan Dinas Pendidikan. Program ASRI ini sebenarnya berlaku untuk se-Indonesia, ya kan? Karena ASRI itu yang pertama itu mewujudkan rasa aman, ya kan? Aman dan sehat, lanjutnya resik, dan terakhir indah. Namun kita ini bicara di ruang lingkup pendidikan ya, di lingkup pendidikan. Jadi terima kasih Pak Kadis sudah memulai menata dari hal yang sangat krusial, yaitu tentang tadi toilet ya. Jadi gampang sih sebenarnya kita kalau berkunjung kemana-mana, mohon maaf kalau kita berkunjung ke kantor atau kemana, kalau toiletnya bersih itu saya yakin yang lain-lain pasti bersih. Nah itu mungkin konsep yang akan dilaksanakan oleh Pak Kadis, itu sangat bagus. Jadi kenapa dimulai dari toilet, kalau udah toilet bersih, kan, rasa nyaman di sekolah. Jadi untuk menciptakan itu Pak Kadis dan mungkin seluruh kepala sekolah dan jajaran Dinas Pendidikan, ya ini tidak bisa dilakukan dengan sendiri. Ya ini harus bersama-sama. Budayakan anak-anak ikut bergotong royong untuk di lingkungannya. Minimal mungkin kalau zaman saya sekolah dulu Bung Ben, waktu pas saya SMP bahkan mungkin SD, kalau ingat kita zaman dulu, kita setiap kelas itu punya taman di depannya. Iya. Iya kan? Iya. Nah, itu yang hal-hal yang kecil dulu. Nah, itu aja kalau memang bisa kita buat kita gagas lagi dirawat, itu hal-hal yang kecil. Jadi saya mulai dari SD, SMP sampai SMA, itu setiap kelas punya taman masing-masing, ditanami bunga matahari, bunga krokot dan bunga-bunga yang lain, dibikin batu bata, ditancap-tancapkan. Jadi kasih anak-anak itu tanggung jawab Pak ya. Iya, dan kalau pun bambu kita pagar kecil lah begitu. Jadi berinovasi untuk menciptakan rasa aman, ya kan, sehat, ya, resik dan indah tersebut. Jadi mulai aja anak-anak kita, jangan sempat mohon maaf sekolah kotor itu salah. Kalau sekolah sempat kotor, itu yang salah itu mohon maaf salah pertama adalah kepala sekolahnya. Nah, jadi untuk ke depan kepala sekolah ajak guru-gurunya dan ajak anak siswa-siswanya, yakinlah ini kayaknya tinggal tergantung kita mau atau tidak, ya mau atau tidak. Jadi kalau bersama-sama sekolah, anak sekolah, ya kan bersihkan, bikin program seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Nanti di hari jam yang mungkin kosong, anak-anak itu disuruh ke taman, ya kan kita bikin taman sama-sama begitu. Jadi jangan anak-anak itu dibiarkan begitu saja, itu kan. Jadi biar ada belajar rasa tanggung jawab seperti yang sampaikan Pak Kadis tadi di Jepang itu dibikin teamwork, kan kebersamaan, lomba untuk kebersihan, lomba untuk menata taman begitu. Itu untuk program ASRI. Dan untuk mengejar laman sekolah, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Kadis, mungkin harus ada inovasi-inovasi. Contoh begini,
Dan ini juga berharap lagi kepada seluruh kepala sekolah dan guru-guru, ya, ini juga merupakan tanggung jawab kita bersama. Jadi seandainya misalkan sekolah A yang mungkin bangku tersedianya 30 contohnya satu tahun ini, contoh kecil. Jadi kalau misalkan masih dapatnya 20, jadi kepala sekolah dan guru-guru mulai berpikir, ini masih ada bangku kosong 10 lagi. Mungkin bisa di cross check di lingkungan di sekitar, mungkin ada. Contohnya untuk SMP ya, mungkin ada yang tamat SD itu nggak mau sekolah lagi. Nah, itu harus dijemput bola. Ya kan, kita biasakan belanja masalah, jangan kita cuman hanya menerima aja kan gitu. Belanja masalah kita cek. Mungkin di sekitaran sekolah situ ada yang alasannya ketidakmampuan dan segala macam. Ini harus disampaikan. Mungkin nanti guru nyampaikan sama Pak Kabid nyampaikan ke Pak Dinas atau langsung ke Pak Dinas. Pak Dinas juga nanti bisa nyampaikan kepada Pak Bupati atau kepada saya untuk kita cari solusinya terhadap anak-anak yang menurut mereka tidak mampu dan tidak menyambung sekolah gara-gara ketidakmampuan. Itu bisa kita tolong. Ada program-program pemerintah, Bung Ben. Jadi kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan laman sekolah. Dan yang terakhir, ya, pesan saya kepada anak didik kami mulai SD, SMP, dan SMA se-Kabupaten Asahan untuk terus belajar, ya. Buat cita-citamu setinggi langit, ya. Untuk menggapai cita-cita itu perlu usaha dan doa. Hindari kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat dan silakan bergaul kepada kawan-kawan yang memang komunitasnya komunitas baik, ya. Hindari hal-hal yang negatif, ya. Jauhi perbuatan-perbuatan tercela, apalagi narkoba. Jauhi geng-geng motor, ya, tapi geng motor ini ada yang komunitas motor anak-anak yang bagus ada, yang positif ada. Tapi untuk saat ini mohon maaf ya anak-anakku sekalian, ini lebih identik begitu geng motor langsung sesuatu hal yang tidak baik. Untuk sementara ini sepertinya harus kita hindarilah dulu yang namanya geng motor. Karena di Asahan ini saya belum ketemu, ya, geng motor yang ya yang baik. Mungkin 1-2 mungkin ya. Tapi untuk saat ini kalau ditanya anak-anak tahu si A, anak si A, dia gabungnya kemana? Ke geng motor. Langsung pasti stigmanya negatif. Jadi mohon untuk dihindari. Dan pesan saya tetap semangat, siapapun kamu, anak siapapun kamu, yakinlah kalau kamu mau pasti bisa. Dan saya adalah orang yang sudah melakukan. Sampai saat ini yang saya kerjakan adalah buah daripada cita-cita dan perencanaan di masa lalu. Begitu. Terima kasih Bung Ben. Ya, artinya setiap anak itu memiliki hak untuk mendapatkan cita-cita setinggi mungkin. Oh pasti harus. Tapi dengan berusaha tentunya, dan doa orang tua tentunya. Itu oke Bung Ben. Luar biasa sekali Pak Kadis, Pak Wakil Bupati Asahan, Pak Rianto sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan hari ini berbincang-bincang bersama kita di podcast Dinas Pendidikan Asahan Cerdas. Oke. Terus terakhir boleh selamat Hari Kartini 21 April 2026. Semoga perempuan-perempuan hebat di Kabupaten Asahan terus bisa berprestasi. Amin. Oke. Terima kasih Pak, sekali lagi Pak Kadis, Pak Wakil Bupati kesempatannya ya. Semoga apa yang kita bicarakan tadi mungkin sedikit banyaknya bisa menambah motivasi, semangat bagi kita semua, terutama bagi adik-adik yang mungkin menonton podcast kita ini ya, supaya lebih semangat dan berhasil meraih cita-citanya. Ingat, setiap anak itu berhak memiliki cita-cita yang tinggi, tergantung usaha dan bagaimana doa orang tuanya ya. Sekali lagi, terima kasih kami dari tim podcast Asahan Cerdas undur diri. Makasih lagi Pak Wakil Bupati, waktu dan kesempatannya. Kita ketemu di episode selanjutnya di podcast Asahan Cerdas. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.